تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Jemaah salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atas dasar cahaya ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, di atas pemahaman yang benar, pemahaman para salafun salih. Kemudian melaksanakan ketakwaan tersebut di atas keikhlasan, mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kaum muslimin sedang salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata kita selesai dari melaksanakan salah satu kewajiban kita, ibadah yang sangat agung, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Kita pun telah mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan memperbanyak amal-amal saleh. Maka satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu hendaklah setelah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala Dia menerima amal ibadah kita, menerima segala amal ibadah kita, karena kita tidak pernah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menerima amal ibadah kita ataukah belum. Karena kita sebagai manusia biasa banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kurang khusyuk, kita tidak khusyuk atau melaksanakan ibadah karena ikut kebiasaan manusia, mengikuti adat kebiasaan manusia, melaksanakan ibadah qiyamul lail dan seterusnya karena mungkin diajak oleh teman kita, diajak oleh kawan kita, dan kita pun malu untuk tidak ikut melaksanakan ibadah tersebut. Maka sepantasnya bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mau menerima amal ibadah kita. Lihatlah bagaimana Nabi Yuna Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam setelah mereka berdua melaksanakan satu amal yang besar, membangun Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Setelah mereka membangun Ka'bah, mereka tidak diam saja, akan tetapi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kaum muslimin sidang salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala, demikianlah dua orang nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Mereka berdua adalah para nabi yang kita tidak ragukan lagi bagaimana keikhlasan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sempurnanya mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi demikian, mereka pun masih berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mau menerima amal ibadah mereka. Demikian pula salaf kita, satu kaum yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka. Setelah mereka mengisi hari-hari Ramadan dengan memperbanyak amal-amal saleh, di antara mereka ada yang sampai hatam satu malam tiga kali hatam, membaca Al-Quran satu malam 3 kali hatam. Luar biasa amal ibadah mereka. Mereka ikhlas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kan tapi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tanggung-tanggung selama 6 bulan.
setelah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita kaum muslimin sudah salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala, kita yang jauh dari keimanan, kita yang sangat lemah keimanan ini, lebih-lebih lagi kita hendaklah antusias, bersemangat, bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Kemudian jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan telah berlalu, bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Akan tapi ibadah tidaklah boleh berlalu. Ibadah tidak boleh berhenti sampai di sini, karena kita berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Rabbuna jalla jalaluhu berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu kematian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kaum muslimin, cuma salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang tujuan penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan satu kewajiban yang sangat agung, yaitu merendahkan diri, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia berbeda dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang. Bagaimana kita melihat bagi binatang, mereka hidup untuk makan, mereka hidup untuk minum, bersenang-senang dengan pasangan-pasangan mereka. Mereka hidup tanpa memiliki aturan. Maka jika ada manusia yang hidupnya hanya untuk makan, hanya untuk minum, melampiaskan hawa nafsunya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja dia telah menempatkan dirinya, mohon maaf, yaitu seperti binatang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana hinanya orang-orang kafir yang mereka hidup tanpa memiliki aturan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir, mereka hidup untuk bersenang-senang, mereka makan sebagaimana binatang ternak itu makan. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang-orang kafir itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menyebabkan kita berat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapakah kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita adalah sangat-sangat mudah untuk kita laksanakan, tidaklah sulit untuk kita laksanakan. Semua syariat Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas kemudahan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini yaitu untuk mempersulit manusia, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kepada kalian suatu kesulitan dalam agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Dan Nabi SAW bersabda, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah mudah. Seluruhnya dibangun di atas kemudahan. Maka kita bisa memperhatikan semua syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mudah untuk kita laksanakan. Kita bisa lihat yaitu ibadah-ibadah yang terdapat dalam 5 rukun Islam. Rukun yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan konsekuensi dari 2 kalimat syahadat tersebut. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah yaitu kita melaksanakan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kemudian konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, bahwasanya kita membenarkan segala ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan segala perintah beliau dan meninggalkan segala larangan-larangannya, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Dan perbuatan-perbuatan yang barulah, perbuatan bid'ah, menambah-nambah dalam urusan agama ini yang mempersulit kita dalam melaksanakan ibadah. Kalau kita melaksanakan ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka semua ibadah itu akan mudah. Kemudian rukun Islam yang kedua yaitu melaksanakan sholat. Sholat adalah perkara yang sangat mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak menghabiskan yaitu urusan dunia kita, tidak akan mengganggu waktu urusan dunia kita. Taruhlah 1 kali sholat 15 menit, maka 5 kali sholat 75 menit. 75 menit 1 jam 15 menit, tidak sampai 2 jam.
Taruhlah kita sholat dalam sehari 2 jam, maka masih ada waktu 22 jam dalam sehari. Kita bisa menggunakan 22 jam itu untuk urusan dunia kita. Sangat mudah. Kemudian sholat ini adalah waktu yang sangat singkat dibandingkan dengan urusan dunia kita. Urusan kita tidur, kita bekerja berjam-jam, kita main HP, buka YouTube, buka WhatsApp, buka Facebook, berjam-jam kita bisa. Kemudian kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat hanya 15 menit saja, kita tidak mau. Kemudian nanti pada hari kiamat kita pun bermimpi, kita berhayal, kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Mustahil. Karena al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Sebagaimana di dunia kita dahulu, kita enggan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau menyisakan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan demikian pula nanti pada hari kiamat. Kemudian rukun Islam yang selanjutnya adalah melaksanakan yaitu ibadah puasa di bulan Ramadan. Hanya 1 bulan dalam 12 bulan yang ada. Hanya 30 hari dari 360 hari. Masih ada 330 hari untuk kita bersenang-senang, kita makan dengan kenyang, kita berpuas yaitu untuk makan, untuk minum, untuk jalan-jalan 360 hari. Kemudian kita hanya diperintahkan untuk menahan lapar dan dahaga, menahan hawa nafsu kita hanya 1 bulan saja. Dan itu pun masih banyak dari kaum muslimin yang tidak mau melaksanakan ibadah ini. Padahal ibadah ini adalah ibadah yang sangat mudah. Kita laksanakan ibadah bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu bersama-sama. Ibadah yang dilakukan bersama-sama itu sangat mudah. Karena tidak ada gangguan, tidak ada godaan. Semua manusia mereka menahan makan dan dahaganya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bantu lagi kita, yaitu dengan membelenggu para setan-setan yang mengganggu kita, yang mengajak kita kepada keburukan. Maka kaum muslimin dimana Allah Subhanahu wa taala, masih banyak di kaum muslimin yang tidak mau untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak mereka adalah dari kalangan para pemuda. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat bugar, badannya kekar. Mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah zakat. Zakat mal bagi siapa yang telah mencapai nisab zakat, kemudian harta tersebut bertahan sampai 1 tahun, baru dia keluarkan 2,5%. Taruhlah kita punya harta 100 juta, kita hanya mengeluarkan 2,5 juta. Apalah faedahnya 2,5 juta dari harta kita yang 100 juta? Betapa peliknya kita tidak mau mengeluarkan harta tersebut. Demikian pula zakat fitrah, kita hanya mengeluarkan maksimalnya 3 kilo saja. 3 kilo dalam setahun. Dari bertonton makanan yang telah masuk dalam perut kita, dari bertonton beras yang telah masuk dalam perut kita, kita hanya mengeluarkan 3 kilo saja. Kemudian adapun haji hanya diperintahkan bagi orang-orang yang mampu dan hanya dilakukan 1 kali dalam seumur hidup kita. Intinya jemaah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mudah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk beribadah, ini bukan menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala butuh dengan ibadah kita. Allah sama sekali tidak butuh dengan keimanan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya seluruh manusia bermaksiat, seluruh manusia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Agung. Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh terhadap ibadah, yang butuh terhadap surga, yang dan dijauhkan dari api neraka adalah kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala firman dalam sebuah hadits qudsi, "Ya bani Adam, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Wahai anak Adam, kalau seandainya seluruh dari kalian, yang pertama sampai yang terakhir, dari kalangan jin dan manusia, mereka semuanya berada di atas hati yang paling bertakwa seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya bani Adam, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'a. Wahai anak Adam, kalau seandainya seluruh dari kalian, yang pertama diciptakan sampai terakhir dari kalangan jin dan manusia, mereka semua memiliki hati yang busuk, hati yang paling kafir seperti hatinya Firaun, maka tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tetap Maha Besar, meskipun kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita yaitu kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami hal ini, maka tidak akan ada rasa ujub ketika kita banyak melaksanakan ibadah. Kita tidak akan ada rasa sombong
telah melaksanakan banyak ibadah, telah banyak mengeluarkan harta untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya itu semua adalah bukan untuk Allah tetapi untuk kita sendiri. Kaum muslimin, sedang salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mudah untuk kita laksanakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat milik Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bersabar dalam menjalani kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya ini semua tidak akan lama. Kita tidak akan hidup lama di dunia ini. Kita hanya singkat kehidupan kita di dunia ini. Sangat singkat daripada kehidupan kita setelah kematian. Setelah kematian kita dalam kuburan, ada yang 100 tahun, ada yang ribuan tahun, ada yang jutaan tahun. Kemudian setelah itu kita menuju ke padang mahsyar, menuju ke alam akhirat. Kita akan berada dalam akhirat selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya. Tidak ada batas waktu lagi. Maka kesempatan yang sangat singkat ini, maka hendaklah kita manfaatkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita tertipu dengan setan yang menghayalkan pada kita bahwasanya kita akan hidup lama di dunia, yang menjadikan kita merasa bahwasanya kita akan hidup lama di dunia, atau bahkan mungkin kita akan kekal di dunia ini, adalah hayal yang diberikan oleh setan. Setan telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggelincirkan umat manusia. Qala fabima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Setan mengatakan, wahai Tuhanku, karena engkau telah mengatakan saya sesat, engkau telah mengkafirkan saya, maka aku akan menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus, dan aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari arah kanan dan arah kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan yang mereka bersyukur kepadamu. Para ulama mengatakan setan akan mendatangi di hadapan kita, yaitu mendatangi di dunia kita, menghayalkan bahwasanya dunia ini ada selama-lamanya, dunia ini masih lama. Kemudian setan akan mendatangi arah belakang kita, yaitu mendatangi dari bagian akhirat kita, yaitu setan akan memberikan keraguan bahwasanya akhirat tidak akan ada. Kita akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Maka ingatlah pesan Nabi Muhammad SAW, bagaimana kehidupan kita di dunia sangat-sangat singkat. Beliau mengatakan ketika ada seorang sahabat yang menawarkan untuk dibuatkan satu tempat tidur yang bagus, beliau mengatakan, mali wali dunia, apalah hubunganku dengan dunia? Ma ana fid dunya illa qaraqibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Hubunganku dengan dunia hanyalah seperti seorang musafir, seorang yang melakukan perjalanan jauh. Ketika dia capek, dia mendapatkan satu buah pohon, dia beristirahat di sebuah pohon tersebut. Setelah hilang capeknya, dia pun meninggalkan pohon tersebut. Pohon tersebut adalah dunia. Pohon ini adalah ibarat dunia. Tidak ada musafir yang akan terus berada di bawah pohon tersebut. Dia akan terus melakukan perjalanan yang sangat panjang, yaitu perjalanan menuju akhirat. Kemudian yang terakhir, jemaah Allah Subhanahu wa taala, yang namanya penyesalan itu tidak akan datang di awal kali. Yang namanya penyesalan itu pasti datang di akhir kalinya. Kalau seandainya penyesalan itu datang ketika kita berumur tua, itulah masihlah kita beruntung. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala meskipun terlambat. Akan tapi kalau seandainya penyesalan itu datang ketika kita meninggal dunia, datang ketika kita berada dalam kuburan sana, maka penyesalan ketika itu tidak akan manfaat sama sekali. Perhatikanlah, orang-orang yang berada dalam kuburan, orang-orang yang tidak melaksanakan atau tidak menggunakan umur mereka dengan sebaik-baiknya, mereka menyesal, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berada di kuburan. Mereka mengatakan, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Semoga saya bisa melakukan amalan soleh yang dulu saya tinggalkan. Lihat, mereka ingin sholat seperti kita, mereka ingin beribadah seperti kita, mereka ingin menemui bulan Ramadan seperti kita. Mereka menyesal tidak melaksanakan ibadah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia dahulu. Kemudian orang-orang dalam neraka jahanam pun mereka ingin kembali ke dunia. Allah mengatakan, wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak,
Mereka menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan air mata darah. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah Tuhanku, keluarkan kami dari api neraka. Mudah-mudahan kami bisa melakukan amal soleh yang tidak seperti kami lakukan dahulu. Maka jemaat Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan air mata darah, mereka berteriak merengek kepada Allah Subhanahu wa taala, mustahil mereka akan dikembalikan ke dunia. Jangan sampai ucapan ini akan kita ucapkan. Jangan sampai ucapan penduduk neraka, ucapan orang-orang yang berada dalam kuburan sama ucapan kita nanti pada hari kiamat nanti, naudzubillah. Maka hendaklah sisa umur yang Allah SWT berikan pada kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, kita hidup di dunia hanya sebentar saja. Laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mudah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita semua sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan mencabut dan memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa aqimus salah.